kita sudah betul bahwa kita selalu berdoa tiap hari. Sesudah itu ya itu harus kita tangani. Masalahnya doanya juga sedikit saya ini Pak. Pak, kalau di Jakarta sendiri jumlah gedungnya paling banyak bangunan tahun berapa Pak? Waduh, saya nggak punya data itu. Nggak ada datanya. Jadi nggak bisa diperkirakan kira-kira kerusakannya kalau misalnya gedung gempa gitu Pak. Ini gedung the record. Off the record. Kalau betul gempa tadi datang, Pak, Iya. saya rasa 60% Jakarta hilang. Termasuk DPR gitu. Saya nggak tahu yang sebelah mana, Pak. Jati Asih. Kalau gempa kecepatan berapa Pak? Berapa Ya kali tadi kalau? gempa maksimum tadi yang dapat percepatan sekitar 30-30% gravitasi. Tapi kapan datangnya? Saya nggak tahu. Seharusnya seperti juga apa yang terjadi di negara-negara lain yang sudah maju, begitu ada peraturan berubah, maka harus dilakukan review dan perkuatan. Nah ini yang belum ada dalam ketentuan kita. Karena kembali masalahnya, siapa yang biayai? Sama Pak, kantor koran juga sama aja Pak. Termasuk juga istana presiden. Sehingga sebetulnya memang kita betul-betul sadar masa kalau kena gempa, mohon maaf, presidennya meninggal karena kena batu, kena Ketiban. harusnya kita cegah hal-hal seperti itu. Atau barangkali seperti kejadian yang kita lihat di mana-mana. Begitu kena gempa, selesai gempanya, maka pasien-pasien dikeluarkan dari rumah sakit, ditaruh di lapangan. Rumah sakit yang Karena rumah sakitnya rusak hebat. Nah, harusnya kan tidak demikian. Teknologi baru sudah memungkinkan untuk dicapainya performance seperti itu. Nah, tinggal kesadaran kita mau kan tidak? Kapan mulainya? Prof, kenapa bangunan Belanda, Prof, itu lebih tahan gempa? Contohnya kasus Benteng Frederick di Jogja. Jika ada gempa, kenapa ya? Bangunan Soviet itu ini ini loh Pak. Karena masalahnya kembali, Pak. 99% lebih bangunan itu harus menerima beban gravitasi dengan baik. Kalau kita perhitungkan, kita rencanakan berdasarkan gravitasi tadi yang baik pada umumnya, kalau detailingnya bagus, dia tahan terhadap gempa. Nggak dikurang. Nah, yang masalahnya itu adalah karena kita sok pinter, ya. Apalagi kalau yang nakal dimanipulasi detail-detail tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada gedung yang saya review tadi, yang tadinya sengkangnya harus dipasang jarak 15 cm, dia pasang jarak 30 cm. kurang-kurangin. Besinya kurangin 0,0. Jadi bukan masalah jumlah besinya, tapi masalah detailnya, Pak, teknik detailnya. Nah itu yang harus kita sampaikan. Nah, pemahaman mengenai hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua pendidikan tinggi sipil Indonesia ngerti. Kadang-kadang sebagian dosennya juga nggak ngerti. Jadi terus gimana? Makanya walaupun betul tadi disampaikan dari niat kegiatan memang bagus bahwa lembaga sertifikasi haruslah yang independen sekarang ini bla 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 bla. Cuma sekarang masalahnya seperti mampu nggak orang-orangnya melakukan review tadi? Dan jangan salah, berdasarkan undang-undang yang saya sampaikan tadi, untuk bekerja harus punya sertifikat, bahkan silakan. Seharusnya yang namanya di luar, Pak, sertifikat keahlian PE, Professional Engineer, itu hanya perlu dimiliki oleh mereka yang bertanggung jawab. Karena seperti Bapak kalau bekerja, Bapak kan punya asisten. Nggak mungkin merangkum semuanya Bapak sebagai mantan, sebagai Bapak sudah dari ujung-ujung, nggak mungkin. Sebagai Bapak dari data di sana jangan Bapak kumpul semua, Bapak yang memutuskan apa yang Bapak tulis kan, Bapak yang bertanggung jawab terhadap hasil kerja Bapak nggak bisa nyalahin asisten. Nah, yang bersertifikat harusnya adalah wartawan yang bertanggung jawab. Sama ini juga begitu. Seharusnya yang perlu punya sertifikat hanya mereka yang bertanggung jawab saja. Jangan dikebiayai seperti sekarang. Semua harus punya sertifikat buat apa? Nah itu yang saya rasa masukannya belum sempat diterima oleh DPR karena mereka nggak undang kami. Kerjanya ya Pak ya, ada kerja. Ya mohon maaf, ini saya bicara apa adanya gitu loh. Ya karena saya sudah tua ya sudahlah, apa adanya saja bicara. Ya.
Ya karena kalau tidak saya nanti akan salah kalau tanya di atas, ya kamu dulu kenapa nggak ngomong? Saya bingung jawabnya apa Pak. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Mungkin kita sudahi. Terima kasih sekali. Kita mendapat pencerahan banyak sekali, Prof. Mohon maaf, tapi kita harus tutup diskusi. Kalau mungkin ada tambahan terakhir, ada terkait RUU. Dalam beberapa hal sebetulnya kami juga kadang-kadang bingung bagaimana menyampaikan informasi, di mana kami merasa ini adalah kewajiban kami untuk menyebarkan informasi. Tapi ya seperti Bapak ketahui, kadang-kadang dalam dunia bisnis, termasuk bisnis apakah itu berita koran atau televisi, rating jadi ukuran. Oh ini nggak penting, masuk beliau terjadi. Jadi kadang-kadang memang diperlukan bicara apa adanya, misalkan kemudian bagaimana solusi. Tidak semua solusi bisa kita cari offhand. Misalnya tadi Bapak Mulyadi menceritakan tentang Suramadu, sampai tukang masaknya pun bawa dari sana. Lah faktanya Pak, kontraktor BUMN kita nggak mampu menyelesaikan, mau gimana? Seperti Bapak ketahui, kalau Bapak mempelajari dengan baik, tugas dari kontraktor Cina itu sebetulnya hanya bicara masalah jembatan yang tengahnya saja. Approach-nya itu masih masuk tugas Indonesia yang dikerjakan oleh 4 BUMN. Tapi keempat-empatnya nggak ada yang bisa selesai on time. Nyambung ya. Untuk nyambung dong. Sehingga akhirnya diserahkan kepada Cina lagi. Bapak tahu salah satu sebabnya apa? Masing-masing punya ego terlalu besar, nggak mau sharing, masing-masing pengen punya bak sendiri. Lah biayanya kan jadi mahal. Sistem admin keuangannya berbeda, sehingga susah digabung-gabung. Susah Pak pelajarannya kayak gitu. Jadi bukan Itu karena nggak bisa ya? kemampuan kita tinggi Pak. Kemampuan orang Indonesia itu tinggi. Kelakuannya ya. Tapi kalau tidak dibina dalam suatu sistem yang tertata baik, nggak bisa Pak. Petronas kan dulu anaknya Pertamina Pak. Sekarang Petronas sudah F1, Pertamina sampai mana? Padahal orang-orang Petronas kan belajar dari Pertamina Pak. Perguruan tinggi di Malaysia, sebagian masih belajar dari kita. Tapi performance sebagai suatu entity, sebagai suatu institusi, mereka lebih dikenal daripada kemampuan kita. Nah gimana? Pemerintah kita selalu mengatakan, seperti saya sampaikan tadi, bagaimana mengharapkan insinyur Indonesia mengerti bangunan tahan gempa. Kalau pendidikan tingginya nggak sadar bahwa harus ditambahin. Jangan cuma setengah semester, mana cukup. Tapi dipatok bahwa namanya S1 tidak boleh lebih dari 144 SKS lah, silakan. Tapi kalau sudah diskusi, apalagi kalau interdepartemen, waduh Pak, nggak ketemu-ketemu Pak. Ya, saya rasa Bapak-Bapak lebih bijak mengerti masalah tadi. Kami Haki dan saya rasa teman-teman asosiasi lain selalu terbuka. Kalau kita bicara apa adanya, sebetulnya memang perlu agar kita sama-sama tahu masalahnya Pak. Salah satu masalah utama itu apa Pak? Karena gaji dari setiap personil Indonesia tidak cukup. Intinya ada di situ. Bagaimana kita bisa bersaing dengan asing? Kalau gajinya lulus insinyur cuman 3,5 juta sebulan. Kos di Jakarta naik entah ojek entah apa, makan dari mana? Nah, konsultannya atau kontraktornya nggak bisa bayar lebih karena dia dapat kontraknya nilainya juga cuma segitu. Lucunya pemerintah Indonesia menetapkan per diem atau skala gaji. Proyek Indonesia, sumber dana Indonesia maka sekian. Kalau asing baru sekian. Loh kenapa dibeda-bedain? Manusianya sama loh. Nah, ada sistem yang kalau saya pribadi berpendapat kita warisi dari zamannya Pak Harto, yang seharusnya kita ubah. Kalau zaman Pak Harto saya ngerti mengapa begitu, karena beliau pengen secara tidak langsung mengontrol pegawai negeri agar tidak nyeleweng dari beliau. Maka gajinya dikecilin, tapi yang mereka pilih jadi panitia ini, panitia itu dapat tambahan-tambahan.
sehingga dia bisa hidup baik. Tidak berdasarkan performance. Suatu sistem yang gajinya baik, orang yang performanya baik menonjol walaupun dia aneh, karena memang dibutuhkan keahliannya. Nah kalau di Aceh kan seperti itu Pak. Mungkin sudah kita Monggo silakan. terima kasih Profesor. Nggak kelar-kelaran nih Pak. Karena ternyata tepuk tangan untuk Profesor Derajat, kita dapat ilmu banyak hari ini. Kita baru sadar betapa ngerinya naik tol. Padahal kita sering balapan di situ. Oleh itu terima kasih Profesor Derajat. Lain kali kita undang lagi kalau memang sesuai dengan topiknya. Mohon maaf. Oh iya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau susah disebut. Jadi besok kalau pulang dari kantor, tol Jakarta dulu di review. Bagus.